يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كما قال أيضا في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini ratusan juta umat Islam di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan bersemangat dalam rangka merayakan hari kemenangan, yaitu Idul Fitri 1446 Hijriah yang sangat meriah dari tahun-tahun sebelumnya. Kemenangan hari ini harus kita rayakan bersama keluarga, handai tolan, tetangga, serta umat Islam dengan penuh sukacita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika puasa kita lakukan dalam arti yang luas, yaitu menahan anggota tubuh, pikiran dan hati dari berbuat dosa, maka inilah sebuah karantina yang sesungguhnya. Ketika hari Idul Fitri tiba, orang yang mudah dengan memaafkan setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, serta tidak ada lagi dengki dan dendam di dalam hati, hilang sifat ria, ujub, sum'ah, takabur, bahkan sifat-sifat tercela lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kehidupan di dunia ini sejatinya adalah sebuah ujian, dan tidak ada satupun orang yang hidup kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan rasul, utusan Allah, pun tidak luput dari ujian yang Allah berikan kepadanya. Demikian juga kehidupan dunia kita, bahwa setiap kita menyadari ketika akan proses kenyataan kehidupan kita saat ini, masuk sekolah, lulus sekolah, bahkan lulus dari mahasiswa, ini mengalami ujian. Maka sejatinya ujian itu adalah menempatkan diri kita untuk mendapat sebuah terpaan ujian yang sesungguhnya dari Allah dalam menghidupi kehidupan kita yang nyata ini. Oleh karena itu, ujian sesungguhnya adalah tempat kita untuk senantiasa selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ujian kita akan lulus dengan sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat kelak. Kita akan mendapatkan kenikmatan di surga atau mendapat azab di neraka, bahagia atau sengsara selamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menegaskan bahwa Maha Suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Maha Kuasa Allah atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian semua. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap kita mengalami proses ujian yang berbeda, karena kadar diri kita berbeda-beda untuk mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Allah terpa di bulan Ramadan ini dengan adanya malam qadar. Qadar itu adalah suatu kenikmatan hasanah buat diri kita. Kenapa? Karena Allah menghendaki bahwa kita menyadari dan kita mengintrospeksi kepada diri kita. Sesungguhnya malam qadar ini adalah malam mulia dan malam terbaik kita untuk merenungkan diri kita. Itulah kadar diri kita yang sesungguhnya. Di mana Allah menetapkan kadar kita, Allah akan uji setiap kita dengan kemampuan dan juga dengan kekuatan yang Allah timpakan. Oleh karena itu, setiap kita sebagai umat Rasulullah SAW, orang-orang yang beriman, dia akan beda menghadapi setiap tantangan dan ujian. Ada yang ujian yang mengalami sakit, berwujud kesehatan. Ada yang mengalami ujian karena harta, kemiskinan. Ada yang mengalami ujian-ujian yang lainnya, berupa kebolehan, kejahilan. Tetapi semua ini adalah bagian dari kita untuk menyadari bahwa sesungguhnya Allah mengingatkan setiap kita untuk belajar. Rasulullah SAW pertama kali disampaikan ayat Iqra, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka oleh karena itu, ketika kita menghadapi ujian, maka bacalah, baca diri kita, baca segenap semesta ini, agar kita mendapatkan solusi yang Allah berikan kepada setiap kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tradisi yang selalu muncul di kalangan masyarakat Indonesia setiap kali merayakan Idul Fitri. Mereka beramai-ramai merayakan dengan ekspresi yang sukacita serta meriah. Sebagian besar menyebut hari Idul Fitri adalah sebagai hari kemenangan. Meskipun seringkali kita sendiri bertanya dan ragu, benarkah kita sedang mengalami kemenangan? Kalaupun iya, kemenangan dari apa dan untuk siapa kemenangan ini? Sebenarnya orang itu dikatakan menang jika ia telah sukses mengalahkan sesuatu yang dilawannya, yaitu sesuatu yang bisa berupa membelenggu dirinya, menjajah, menyerang, bahkan menindas. Dan musuh utama manusia selama dalam bulan Ramadan itu adalah hawa nafsu dan syahwat. Dalam suasana Idul Fitri ini penting bagi kita semua untuk introspeksi tentang kualitas ketakwaan diri kita yang menjadi tujuan diwajibkannya berpuasa
sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah berharap setiap orang-orang yang beriman yang mengadakan puasa, mengamalkan aksi Ramadan, kemudian memiliki tujuan la'allakum tattaqun. Ini kemenangan yang sesungguhnya buat kita, yaitu kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tantangan selanjutnya adalah mengungkapkan sukacita pada hari Idul Fitri dengan penuh makna. Bulan sebatas pada menyelenggarakan Idul Fitri ini hanya pamer belaka, hanya hura-hura, hanya menikmati kue-kue saja. Sesungguhnya atau sejatinya Idul Fitri adalah suasana kemanusiaan. Di momen yang penting ini kita bangkitkan untuk kita mencapai satu kesamaan, yaitu membuka pintu maaf di antara setiap kita serta melepas gengsi untuk mengakui kesalahan di masa lalu kita dan meminta maaf. Di sisi lain, puasa adalah salah satu gerbang membangun kesalehan sosial. Itulah sebabnya puasa ditutup dengan kewajiban zakat fitrah. Zakat fitrah adalah simbol kepedulian sosial. Kenapa harus fitrah? Fitri adalah suci, karakter asli bawaan lahir. Mulai dari simbol-simbol tersebut, zakat diinginkan akan membuktikan adanya solidaritas di antara sesama kita, terutama kepada mereka yang sedang butuh uluran tangan kita sebagai bagian dari fitrah kemanusiaan. Oleh karena itu, 3 hal yang penting dalam kita menjalankan puasa adalah: yang pertama, agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa kita istiqomah dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, secara sosial kita senantiasa peduli kepada saudara-saudara kita yang senantiasa membutuhkan uluran tangan kita. Semoga dengan hari kemenangan ini kita menyadari, kita introspeksi diri kita yang sebenar-benarnya bahwa hari kemenangan adalah bukti konkret buat diri kita mewujudkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan dan kita diampuni segala dosa-dosanya serta kita menjadi hamba yang bersih dan suci. Jamaah rahmatullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengan khusyuk menundukkan hati dan jiwa kita untuk sama-sama kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita mohonkan ini di hari yang mulia, di hari kemenangan ini mendapatkan anugerah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami yang hadir di hari yang mulia ini, yang penuh dengan keberkahan, adalah hamba-hambamu
yang banyak melakukan kemaksiatan, kesalahan, kezaliman, bahkan dosa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, baik yang sengaja ataupun tidak, yang besar ataupun kecil, masa lampau atau yang baru. Hanya kepada Engkau-lah kami bersimpuh malu dan menjujurkan air mata kami, karena begitu banyak kemaksiatan dan dosa yang kami lakukan. Hanya kepadamu ya Allah kami berharap, dan hanya kepadamu kami mengadu. Terimalah permohonan kami ya Ghafur. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, mereka yang telah merawat dan mendidik kami sejak bayi hingga dewasa ini. Kami belum sanggup dan bahkan tidak akan sanggup membayar kedua orang tua kami dengan harta apapun. Dengan doa yang kami panjatkan kepada Engkau, semoga kedua orang tua kami diampuni segala dosa-dosanya, diberikan keberkahan, diberikan kebahagiaan hidupnya. Ya Allah, jika kedua orang tua kami telah Engkau panggil dan menghadap-Mu, selamatkanlah dari kuburnya, terangilah dalam kuburnya, terimalah amal ibadahnya, jauhkan dari azab kuburnya. Hanya doa inilah yang kami dapat panjatkan untuk kedua orang tua kami. Kami sadar ya Allah, di hari yang mulia ini, sesungguhnya kami ingin dekat dengan kedua orang tua kami, ingin memeluknya ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimah semua, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami sholat dan sujud. Ya Allah, jagalah kami dengan Islam dalam keadaan berdiri, jagalah kami dengan Islam dalam keadaan duduk, jagalah kami dengan Islam dalam keadaan tidur, jagalah kami dengan Islam dalam keadaan sehat maupun sakit. Ya Allah, janganlah Engkau cabut nyawa kami, kecuali kami dalam kondisi benar-benar berserah diri kepadamu. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkanlah anak-anak kami, keluarga kami, daerah kami, negeri kami, dan umat Islam daripada krisis, fitnah, bencana, dan penyakit. Ya Allah, jadikanlah hari terbaik kami sebagai hari pertemuan denganmu. Jadikanlah amal terbaik kami sebagai pamungkasnya, dan jadikanlah usia terbaik kami sebagai akhir dari ajal kami. Ya Allah, limpahkanlah rahmat, ampunan, dan hidayah kepada kami semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.